Danau Ranamasak adalah danau yang terletak di Desa Ranamasak, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Danau Ranamasak memiliki lebih dari satu mata air yang memiliki suhu 40 derajat Celcius dan juga mampu mematangkan telur ayam dalam waktu 10 menit. Ranamasak dulunya adalah sebuah kampung yang dikutuk hingga menjadi seperti sekarang. Dan inilah kisah sejarah terjadinya Danau Ranamasak. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung, hiduplah seorang perempuan yang sudah tua, yang memiliki penyakit buta dan juga lumpuh. Pada suatu hari, warga di kampung tersebut sebagian besar pergi mengikuti upacara di sebuah kebun. Tinggallah seorang nenek yang buta dan lumpuh berdua di kampung tersebut. Pada siang hari, si buta ingin memasak, namun dia tidak mempunyai api. Kemudian dia berinisiatif untuk meminta api kepada tetangganya si lumpuh. Dia pun berteriak memanggil si lumpuh, katanya, "Oe ende, tigi koe api dahau," yang artinya, "Oe, ibu tetangga, saya meminta api." Si lumpuh pun menjawab, "Heen, hooi, mai emil hau," yang artinya, "Iya di sini, mari kamu datang ambil." Akan tetapi, si buta tidak bisa melihat sehingga dia tidak bisa pergi untuk mengambil api tersebut. Pada kondisi yang sama, si lumpuh pun tidak bisa berjalan sehingga dia tidak bisa menghantar api kepada si buta. Si buta pun berpikir bagaimanakah caranya agar dia dapat mengambil api di tempat tinggal si lumpuh. Si buta memiliki seekor anjing yang bernama Bari. Dia pun memanggil anjingnya tersebut, katanya, "Oa, Bari oa," yang artinya panggilan untuk si anjing. Lalu anjing itu pun datang menghampiri tuannya. Lalu kemudian si buta meminta kepada si lumpuh untuk memanggil anjingnya menuju rumah si lumpuh. Si lumpuh pun melakukan hal demikian. Anjing itu pun pergi menuju rumah si lumpuh. Lalu si buta meminta kepada si lumpuh untuk mengikatkan batang yang berisi api itu pada ekor anjing tersebut. Si lumpuh pun melakukan hal yang telah diminta si buta, yaitu mengikatkan batang api kepada ekor anjing tersebut. Lalu kemudian si buta memanggil anjing tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian anjing tersebut berlari, namun anjing tersebut merasa kesakitan dikarenakan ekornya merasakan kepanasan akibat dari batang yang mengandung api tersebut. Lalu anjing pun berteriak dan si lumpuh dan si buta malah menertawakan kelakuan anjing tersebut yang menurut mereka merupakan sebuah lelucon. Padahal hal-hal tersebut tidak lazim dilakukan atau pamali dilakukan. Namun
tidak dengan si lumpuh dan si buta, mereka malah menertawakan kelakuan anjing tersebut yang berteriak kesakitan. Lalu setelahnya itu, anjing tersebut lari terbirit-birit menuju hutan. Kemudian beberapa saat muncullah seorang kakek tua menghampiri si buta dan juga si lumpuh. Ia pertama mengunjungi si lumpuh dan berkata kepadanya, "Ngoeng hang karko ngoeng hang lembek," yang artinya mau makan nasi lembek atau mau makan nasi keras. Si lumpuh pun menjawab, "Ngoeng hang lembek," yang artinya mau memakan nasi yang lembek. Kemudian kakek tua tersebut menuju rumah si buta dan menanyakan pertanyaan yang sama. "Hau, ngoeng hang lembek, ko ngoeng hang keras?" Jawab si buta, "Aku ngoeng hang lembek," yang artinya dia juga mau memakan nasi lembek yang sama dengan si lumpuh. Lalu kemudian si kakek berbalik dan pergi, dan beberapa saat kemudian turunlah hujan lebat serta angin kencang dan juga petir melanda kampung tersebut. Si buta dan si lumpuh merasa terkejut dan kaget dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Tiba-tiba pada saat terjadinya peristiwa itu, terdengar suara kakek yang berkata kepada mereka, "Inilah akibat dari perbuatan kalian, karena kalian telah menertawakan kesakitan yang telah dialami oleh anjing tersebut. Dan kalian menginginkan nasi lembek, yang artinya kalian menginginkan agar kampung kalian menjadi sebuah lembah atau danau yang akan melahap semua isi kampung." Luas, dan tidak seorang pun dari kampung tersebut yang selamat kecuali warga yang pergi ke kebun yang untuk melaksanakan upacara adat. Pada saat mereka pulang, mereka sangat terkejut melihat kondisi kampung mereka yang sudah tidak terbentuk lagi dan menjadi sebuah danau. Mereka pun sangat sedih dan terpukul, lalu mereka pun berbalik pergi untuk mencari tempat tinggal baru ataupun mengungsi di kampung warga sebelah. Saat mereka sedang berjalan, terdengar sebuah suara yang mengatakan demikian, "Jika kalian pergi dari kampung ini, jangan pernah sekalipun kalian menoleh ataupun melihat kembali ke belakang, karena jika kalian melakukan hal demikian, maka kalian akan mendapatkan musibah." Setelah mengatakan hal demikian, suara-suara gaib tersebut menghilang. Lalu warga yang mendengarkan suara tersebut pergi melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi, sesampainya di atas bukit, ada beberapa warga yang sedang membawa ayam dalam sebuah sangkar, merasa penasaran dengan kondisi kampung mereka. Ia pun menoleh, dan sesaat kemudian ia berubah menjadi batu, dan sampai sekarang batu tersebut dinamakan sebagai Tengku Manuk. Dan sampai pada saat ini di Danau Ranamasa masih terdapat beberapa tiang yang diyakini sebagai tiang dari rumah
orang pada zaman itu. Dan juga ada sebuah batu yang menyerupai anjing yang diyakini sebagai batu dari anjing, yaitu Bari yang menjadi anjing pada zaman itu. Dan sampai pada saat ini, kisah atau sejarah dari Danau Ranamasak menjadi kepercayaan warga masyarakat setempat sebagai peninggalan sejarah yang benar-benar ada dan benar-benar terjadi.